Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DIY Insight, channel yang akan membuat kita jadi makin kreatif. Sejatinya ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai table saw dari Dynamo DC895 yang pada waktu itu sudah pernah kita buat ya teman-teman. Untuk video-videonya teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Nah, ada beberapa part pembuatan dari table saw dari Dynamo DC895 ini teman-teman. Nah, mulai dari awal pembuatan, mekanisme naik turunnya, mekanisme 45 derajat, serta pemasangan power supply dan juga pengetesan untuk memotong kayu nih teman-teman. Nah, table saw ini kita buat menggunakan Dynamo DC895 nih teman-teman. Ada berbagai jenis Dynamo DC mulai dari yang kecil sampai yang besar ya teman-teman. Ada berbagai tipe serta ukuran Dynamo DC yang bisa kita temukan di toko online ataupun kita bisa mendapatkan Dynamo ini dari bekas-bekas power tools yang mungkin kita miliki teman-teman. Nah, untuk Dynamo DC 795 biasanya saya buat untuk membuat gerinda tangan ataupun untuk membuat circle saw ya teman-teman. Nah, pada kali ini kita membuat table saw menggunakan Dynamo DC895. Nah, untuk Dynamo DC895 yang sudah menggunakan double bearing ini teman-teman bisa dapatkan di toko online. Harganya mungkin tidak sampai 100.000 ya teman-teman. Nah, untuk power supply yang kita gunakan, power supply-nya kita menggunakan power supply 24 volt 15 ampere ya teman-teman. Nah, Dynamo DC ini seperti namanya ya teman-teman menggunakan arus DC, jadi harus menggunakan adapter ataupun power supply ya teman-teman untuk dicolokkan ke listrik rumahan. Jadi tidak bisa untuk dicolok langsung ke listrik rumahan itu langsung ke dinamonya ya teman-teman. Bisa berakibat dinamonya terbakar. Nah, pada pembuatan table saw kali ini, di sini kita menggunakan puli ya teman-teman. Puli dengan rasio 1:3. Puli yang kecil ini memiliki gigi 20T ya teman-teman, dan untuk yang besar 60T dengan rasio perbandingan 1:3. Nah, di sini menggunakan belt GT2 ya teman-teman. Teman-teman bisa dapatkan di toko online juga. Karena kebanyakan saya beli partnya ini online semua ya teman-teman. Karena memang lebih mudah dicari dan juga tidak banyak menyita waktu ya teman-teman. Nah, mengapa kita menggunakan puli seperti ini teman-teman? Karena jika kita langsung menggunakan Dynamo DC-nya itu langsung ke mata pisaunya, itu dapat mengakibatkan tenaganya itu tidak cukup kuat ya teman-teman. Nah, jadi untuk menambah kekuatan atau menambah torsi, kita perlu menggunakan puli seperti ini teman-teman. Jadi torsinya bisa lebih kuat dan juga dinamonya jadi lebih awet teman-teman. Nah, kemudian kita juga menggunakan block bearing seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan bearing biasa juga, tapi akan lebih mudah jika menggunakan block bearing seperti ini teman-teman. Block bearing atau bantalan bearing ini juga saya belinya online ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan as atau shaft 10 mm ini teman-teman. Untuk as mata gerindanya kita menggunakan as 10 mm. Kemudian juga ada adapter ataupun mandrel ataupun arbor ya teman-teman untuk menjepitkan mata gergaji atau saw blade-nya ini teman-teman. Nah, kemudian penguncinya kita menggunakan baut seperti ini teman-teman. Nah, kebanyakan kalau beli mandrel seperti ini itu tidak 100% presisi teman-teman. Jadi pada saat dipasang perlu adanya penyesuaian dan pada saat dipasang juga mungkin saw blade-nya itu bisa agak geol teman-teman ataupun goyang-goyang. Nah, teman-teman harus menyesuaikan ataupun meluruskan sendiri ya teman-teman agar pada saat putaran tinggi itu saw blade-nya bisa presisi teman-teman mutarnya, jadi tidak menimbulkan vibrasi ataupun getaran ya teman-teman. Nah, untuk lebih presisi sebenarnya teman-teman bisa bawa ke tukang bubut untuk dibubut mandrelnya ini supaya lebih presisi teman-teman. Nah, ini saya kebetulan saya bubut sendiri menggunakan gerinda. Saya amplas bagian mandrelnya, kemudian saya lakukan penyesuaian berulang-ulang hingga hasilnya presisi seperti ini teman-teman, bisa digunakan. Nah, kemudian untuk mekanisme naik turunnya kita menggunakan linear bearing seperti ini teman-teman. Nah, saya menggunakan 4 buah linear bearing ini agar konstruksinya kokoh teman-teman. Jadi tidak goyang ketika nanti
dikasih beban atau kita gunakan untuk memotong kayu teman-teman. Nah, asnya juga saya menggunakan as yang lebih besar dengan ketebalan asnya ini 12 mm teman-teman. Nah, kita juga menggunakan shaft holder seperti ini dengan ukuran 12 mm teman-teman. Kita buat seperti ini agar bisa naik turun. Nah, kemudian untuk drat ulirnya ini, teman-teman juga bisa menggunakan drat biasa ataupun menggunakan drat seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian pada bagian bawahnya untuk gigi nanasnya ini saya menggunakan dari bekas adapter chainsaw ya teman-teman. Saya ambil gigi nanasnya ini saja teman-teman. Nah, kemudian untuk mekanisme 45 derajatnya ini saya buat menggunakan mesin trimmer ya teman-teman. Di video pembuatan table saw ini sudah lengkap dijelaskan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kembali videonya untuk video full pembuatan table saw dari Dynamo DC 895 ini teman-teman. Nah, untuk power supply-nya seperti yang dijelaskan tadi, kita menggunakan power supply 24 volt 15 ampere yang sudah saya lengkapi dengan DC speed controller. DC speed controller seperti ini tujuannya adalah untuk mengatur kecepatan daripada dinamo DC. Nah, bagaimana Bang jika kita langsung menggunakan power supply tanpa menggunakan DC speed controller? Nah, tentu saja bisa ya teman-teman, akan tetapi mungkin putaran daripada saw blade-nya ini tidak bisa kita sesuaikan. Seumpama kita ingin kecepatannya yang sedang saja, kita juga bisa mengatur kecepatannya ya teman-teman. Untuk kecepatan maksimal, kita juga bisa mengaturnya. Nah, di sini juga sudah saya lengkapi dengan tombol emergency seperti ini. Tujuannya adalah agar pada saat kita mungkin tidak sengaja ya teman-teman. Nah, ini untuk sebagai pengamannya teman-teman. Nah, silahkan ya teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan lagi silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau jika ada yang ingin menambahkan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini, semoga bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin membuat table saw seperti ini, silahkan teman-teman membuatnya. Tapi untuk pemakaian jangka panjang dan untuk pemakaian kerja yang berat, saya sarankan bagi teman-teman yang ingin membuat table saw, menggunakan dari mesin circle saw saja teman-teman. Jangan menggunakan dinamo seperti ini, karena dinamo ini tidak bisa kita pakai secara terus-menerus ya teman-teman, karena dinamonya akan panas. Teman-teman bisa menggunakan mesin circle saw saja yang tentunya durability-nya itu akan lebih awet ya teman-teman. Tentunya mesin circle saw itu jauh lebih awet untuk digunakan dalam pekerjaan yang berat teman-teman daripada menggunakan dinamo DC seperti ini. Ini hanya sebuah eksperimen saja untuk membuat table saw dari dinamo DC teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini, semoga bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang lain. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.